Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom. Baik Pak Rizal, tadi sebelum jeda Pak Angger menyatakan bahwa ternyata iuran yang senilai 80.000 untuk kelas 1, 51.000 untuk kelas 2, dan juga 25.500 untuk kelas 3 dianggap kurang karena memang subsidi silangnya tidak berjalan dengan baik. Ini tanggapannya bagaimana Pak? Kenapa kami kemarin rapat gabungan? Ya, karena ada masalah. Ya. Pengelolaannya ada masalah, data ada masalah. Dan di mana masalahnya? Itu temuan dari BPKP. BPKP itu adalah mitra dari Komisi 11. Makanya diadakan rapat gabungan dengan Komisi 11. Masalah keuangannya juga bermasalah. Dan juga data-data ini menurut BPKP banyak bermasalah. Ada orang mati dibayarin juga begitu ya. Masalah rumah sakit yang perlu nggak kasih obat dikasih obat atau dikali lipatkan obatnya segala macam. Nah ini kan harus kita data-data yang 10 jutaan yang ditemukan oleh BPKP ini kan perlu kita. Mohon maaf, 10 juta itu dalam jumlah personal atau bagaimana? Personal. Oh baik. Belum lagi berhimpitan datanya. Berhimpitan datanya. Baik. Dia masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Belum lagi yang berhimpitan orang kaya jadi penerima PBI. Baik. Ya, orang kaya penerima PBI dia punya asuransi lagi di luar. Betul. Dia tinggal tambah aja. Tinggal tambah dia dapat kelas 3 dia tinggal naikin karena dia punya asuransi di luar. Nah, ini kan perlu kita selesaikan. Makanya pada teman-teman saya termasuk kemarin dari Maluku, orang Maluku tidak menikmati apa-apa. Gitu BPJS ini. Justru yang seharusnya dia orang miskin yang menerima, ini tidak menerima apa-apa. Makanya saya kemarin termasuk mengusulkan, ini kesehatan ini kita kembalikan aja ke daerah, kabupaten kota. Semua bupati wali kota kampanyenya kesehatan gratis. Betul. Gubernur juga kesehatan gratis. Tinggal kasih subsidi pemerintah, selesai masalahnya. Nggak rumit kayak gini, kayak kapal pecah kita tahun kita urusannya. Sekarang kan kayak rumit nih kan, nggak terlalu banyak. Gajinya malah nuntutnya tambah gede lagi, fasilitas. Untung nggak ditolak sama Menteri Keuangan itu fasilitas dari BPJS ini ditolak sama Menteri. Sekarang gajinya sudah 150 juta. Minta dinaikin lagi, minta fasilitas ini, fasilitas olahraga, fasilitas ini segala macam. Itu kan ketika kami rapat dengan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan kata Menteri Keuangan sudah saya tolak itu semua Pak permintaan itu. Oleh permintaannya dari BPJS itu dari Desi. Makanya dia bilang sekarang gaji kami cuman 150 juta. Kok 150 juta cuman gitu loh. Itu masyarakat lagi banyak masalah sekarang ini nggak mau bayar iuran jadi masyarakat nggak sanggup. Baik. Gitu ya. Berarti bisa dikatakan kita yang data-data yang tadi yang tidak sanggup bayar kelas 3 tadi, termasuk yang tidak sanggup bayar kelas 3 tadi, ini harus masuk ke PBI gitu. Yang masuk yang dibayar oleh pemerintah iurannya. Nah orang miskin nanti kita keluarin mana yang tadinya PBI yang seharusnya orang kaya kita keluarin. Betul. Gitu. Harus disisir itu orang kaya. Tadi saya interaktif tadi di El Sinta gitu ya mengatakan ini orang punya mobil masuk PBI juga Pak, katakan gitu ya. Padahal peruntukannya untuk fakir miskin, yang SMS, padahal itu orang miskin tidak mampu, dia harus mandiri, itu yang begitu. Dia sanggup mandiri, tapi kami jangan dibebankan lagi dengan naik Pak. Kalau begitu dengan sanggup mandiri ini, sanggup dengan yang kelas 1 ini, kelas 2 ini, jangan kami dibebankan lagi. Gitu. Makanya pemerintah kita minta dengan naik dari 23.000 ini menjadi 42.000 itu setahunnya sudah 67 triliun. Saya kira cukup mengcover itu untuk defisit itu ya tadi. Defisit itu tadi yang berarti bisa dikatakan kemarin hasil rapat gabungan ialah adanya temuan-temuan dari DPR, temuan dari BPKP maaf, yang akhirnya bisa juga jadi perpanjangan tangan DPR yang akhirnya kalau memang ini diselesaikan kesalahan data tidak perlu ada kenaikan. Kenaikan yang untuk iuran yang PBI ini sangat penting. Karena itu menyangkut kesertaan APBN di situ, APBD di sana. Tapi bukan masyarakat yang bayar. Betul. Dia naik, tapi pemerintah yang bayar. Kan Pak Jokowi kampanyenya kartu sehat, kartu pintar. Maksud kartu sehat apa? Gratis berobat. Gitu masyarakat miskin itu gratis berobat. Bukan sampai saya sekarang mencontohkan kemarin di kampung saya itu diledek orang Priaman tahu sendiri kan. Ini di kita kasih kartu tapi berobatnya susah. Masukin aja kartu ke dalam air minum dicelupin tuh.
airnya diminum sehat tuh kita katanya kan gitu. Pak Angger, ini DJSN juga mengusulkan adanya kenaikan baik dari kelas 3 hingga ke kelas 1. Tapi ternyata temuan dari BPKP ada kesalahan data yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 10 juta. Apakah memang iuran ini tetap perlu dinaikkan? Dari ketidakseimbangan yang semakin lama semakin lebar, kemudian DJSN mengusulkan kepada Presiden yang tadinya 23.000 PPI menjadi 42.000. Ya. Kemudian untuk yang pekerja prima upah pemerintah 5% tadinya gaji pokok, kemudian menjadi dasarnya penghasilan. Ya. Kemudian dengan batas atas penghasilan 12 juta. Kemudian untuk yang swasta itu tetap 5% dari upah, kemudian dengan batas upah 12 juta. Yang PBPU yang tadinya kelas 1 80.000 akan menjadi 120. Ini usulan DJSN. Kemudian yang tadinya 51 menjadi 75.000, yang tadinya 25.500 menjadi 42.000. Ini usulan DJSN. Nah, DJSN mengusulkan kepada Presiden, kepada pemerintah, usulannya itu. Tetapi bersamaan dengan itu, DJSN mengatakan bahwa itu adalah solusi yang urgent saat ini dibutuhkan agar pelayanan kesehatan oleh seluruh rumah sakit Indonesia itu berjalan dengan bagus karena posisi BPJS yang defisit. Dengan iuran dinaikkan, maka defisit BPJS akan usai, paling tidak yang urgent. Betul. Nah, pada saat yang bersamaan, DJSN juga mengusulkan adanya pembenahan sistemik dari tata kelola program JKN oleh BPJS Kesehatan. Dan satu lagi, ini bukan hanya BPJS Kesehatan yang punya PR untuk melakukan pembenahan tata kelola, seluruh ekosistem yang terkait dengan sistem kesehatan masyarakat di Indonesia. Seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, klinik, kemudian Pemda, Dinas Kesehatan, kemudian seluruh yang ada yang terkait dengan penyelenggaraan ini. Nah, sekarang ini menginjak tahun ke-6. Dari tadi ya, sebenarnya sifatnya adalah ini gotong royong dari peserta untuk peserta. Kemudian undang-undangnya juga mengatakan bahwa iuran wajib dibayar oleh peserta. Kemudian pemerintah akan menanggung kekurangan dana kalau BPJS mengalami defisit. Gitu. Sebenarnya di situ. Sehingga menurut saya saat ini belum saatnya berubah dari koridor yang ada. Nah, justru menurut saya dari pembenahan dari tadi Pak Rizal mengatakan bahwa perlu peran Pemda, jawabannya adalah yes. Di dalam pembenahan sistemik itu, justru peran Pemda itu sangat diharapkan. Paling tidak karena ada puskesmas, ada RSUD di daerah, ada rumah sakit di daerah, kemudian jadikan mereka semua sebagai provider kesehatan bagi peserta JKN yang baik. Nah, salah satu hal yang menjadi fokus kenapa perlu dibenahi adalah biaya kesehatan yang makin lama makin tinggi. Ini harus dapat dikendalikan. Pengendaliannya dengan pembenahan sistemik dan komprehensif. Tapi Pak Angger, kalau tadi misalkan seperti yang dikatakan oleh Pak Rizal, kalau memang kita memperbaiki dulu temuan-temuan yang ditemukan oleh BPKP. Saya tambahin dikit. Misalnya gini ya, mungkin kalau ada serikat pekerja lebih enak saya ngomongnya ya. Ada pekerja tuh Pak, saya ini kan punya pabrik misalnya yang saya di garment, dia kerja seminggu aja sama kita. Minggu depan dia udah pindah. Atau sebulan dia kerja sama kita. Kan otomatis pabrik saya nggak bayar lagi dia. Dia udah pindah situ urus lagi. Itu yang kembar-kembar itu yang begitu-gitu tuh. Mungkin yang kembar-kembar yang ditemukan 17 juta itu mungkin yang begitu dia kembar. Dia di sini dapat juga namanya belum dicabut, belum cabut, nggak dicabut di situ. Dia pindah lagi ke sana. Otomatis ketika dia pindah dari sini nggak mau bayar lagi perusahaannya gitu. Kan gitu. Tapi kalau ada serikat pekerja pasti dia tahu nih kejadian kayak gini. Nggak semua orang pegawai itu pegawai tetap. Sekarang makanya janji-janji presiden sih sebetulnya kampanyenya jadikan pegawai tetap gitu kan. Dalam janji kampanye karena bisa kami harus jeda tetap bersama kami dalam program Newsroom.